Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya gesekan. Apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan adalah gaya yang timbul karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Jadi syaratnya ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, arah gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi bisa dikatakan gaya gesekan itu adalah gaya sentuh yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Selanjutnya, contoh gaya gesekan yang merugikan. Yang pertama, gesekan antara bagian-bagian mesin kendaraan, sehingga mesin tersebut panas dan cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan, kita pada mesin itu diberi oli. Contoh yang kedua yaitu gesekan antara udara atau angin saat mobil atau pesawat bergerak sehingga mengurangi kecepatan. Nah, untuk mengurangi gesekan tersebut, pesawat atau mobil dibuat dengan desain aerodinamis. Yang ketiga, gesekan antara ban kendaraan dengan permukaan jalan yang mengurangi kelajuannya sehingga permukaan jalan di aspal atau kalau sekarang banyakkan dicor. Terus contoh gaya gesekan yang menguntungkan itu apa saja? Yang pertama, prinsip gesekan pada piringan rem sepeda motor dan rem karet dengan pelek roda sepeda sehingga kelajuannya dapat dikurangi pada proses mengerem. Nah, ini prinsip ini merupakan salah satu contoh gaya gesekan yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, ban motor atau mobil dibuat bergerigi dan beralur untuk memperbesar gaya gesekan terhadap jalan sehingga mobil atau motor itu tidak selip dan tergelincir saat berjalan. Yang ketiga, gaya gesekan antara tubuh kita dengan benda-benda lain sehingga kita dapat berjalan atau memegang benda. Macam-macam gaya gesekan. Ada yang pertama gaya gesekan statis. Nah, gaya gesekan statis itu apa? Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang terjadi antara dua benda pada saat benda itu diam hingga tepat akan bergerak. Jadi, ketika bendanya masih diam, bekerja gaya gesekan statis. Ketika benda tepat akan bergerak juga masih bekerja pada gaya gesekan statis. Ya, besar gaya gesekan itu tergantung pada kasar licinnya permukaan benda. Kasar licinnya permukaan benda disebut dengan koefisien gesekan. Simbolnya mu. Nah, gaya gesekan statis dirumuskan Fs sama dengan mu S kali N, di mana Fs adalah gaya gesekan statis, satuannya Newton, mu S adalah koefisien gesekan statis tanpa satuan, dan N adalah gaya normal. Nah, jadi ini sebanding dengan kekasaran permukaan ya. Gaya gesekan yang kedua itu, contoh dulu. Contoh soal gaya gesekan statis. Nah, ini contohnya. Ada kotak kayu, masanya 50 kg, diletakkan di lantai dan ditarik. Jika koefisien gesekan statis kotak adalah 0,5, hitunglah besar gaya gesekan statisnya. Yang pertama, kalian harus bisa menuliskan yang diketahui. Ada massa simbolnya M, 50 kg. Terus ada mu S 0,5. G-nya tanpa di soal ditulis, kalian harus hafal. G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Itu jika di soal tidak
tertulis berapa. Tapi jika tertulis misalkan 9,8 ya kalian gunakan G 9,8. Nah, di sini Ibu menggunakan yang 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan gaya gesekan statisnya. Jadi masih ingat gaya gesekan statis dirumuskan mu S kali N. Nah, berarti kita mencari yang namanya N, gaya normal. Karena di sini benda terletak pada bidang datar, maka N-nya sama dengan V, yaitu M kali G. Nah, 0,5 kali 50 kali 10, 500 kali 0,5 ketemu 250 Newton. Kemudian gaya gesekan yang kedua yaitu gaya gesekan kinetis, simbolnya FK. Nah, apa itu gaya gesekan kinetis? Gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan yang terjadi antara dua benda yang bersentuhan ya setelah benda tersebut bergerak. Jadi gaya gesekan yang bekerja pada benda bergerak ya kata lainnya. Gaya gesekan yang bekerja pada benda yang bergerak. Itu gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan kinetis dirumuskan FK sama dengan mu K kali N. FK-nya gaya gesekan kinetis, mu K-nya koefisien gesekan kinetis, dan N-nya gaya normal. Contoh soal. Ini contoh soal gaya gesekan kinetis yang sederhana. Sebuah benda bermasa 10 kg ditarik gaya 60 Newton. Jika koefisien gesekan kinetisnya 0,2 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Yang A, berapa gaya gesekan kinetisnya? Yang B, berapa percepatan bendanya? Ya. Kita bahas yang A dulu. Sebelum bahas A, kalian harus bisa menuliskan besaran apa saja yang diketahui. Nah, di sini dibaca satu-satu, satu kata. Oh, yang bisa disimbolkan tulis. Benda bermasa, oh berarti massa M, 10 kg. Terus ditarik dengan gaya 60 Newton. Gaya simbolnya adalah F, 60 Newton. Mu-nya 0,2, G-nya 10. Oh ya, ini ada F belum ditulis ya, F-nya 60 Newton. Berapa FK? Langsung kalau mencari FK adalah mu K kali N. Mu K kali M kali G. 0,2 kali 10 kali G-nya 10. Sehingga ketemu 20 Newton. Inilah gaya gesekan kinetisnya. Yang B, berapa percepatan bendanya? Nah, bagaimana cara menyelesaikan yang B? Benda ini bergerak sehingga berlaku sigma F sama dengan M kali A. Yang ke kanan tadi F, yang melawannya gaya gesekan. Nah, di sini yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis. Sama dengan M kali A. F-nya berapa? 60. Dikurangi FK-nya berapa? 20. Nah, sama dengan 10A. 40 sama dengan 10A, maka A-nya sama dengan 40 per 10. Ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatannya. Kemudian yang terakhir, 3 keadaan benda. Nah, dengan menggunakan gaya gesekan kita bisa mengetahui 3 keadaan benda. Kemungkinan benda itu keadaannya apa? Yang pertama, benda diam. Nah, benda diam itu terjadi ketika gaya tarik, gaya dorong itu kurang dari gaya gesekan statis maksimum. Jadi F-nya lebih kecil dari Fs maksimum. Nah, saat benda diam, maka bekerja gaya gesekan statis. Nah, besarnya berapa? Fs sama dengan F. Ya. Ini yang pertama benda diam. Yang kedua, benda tepat akan bergerak. Nah, ini juga berlaku F sama dengan Fs maksimum. Ketika F-nya sama dengan Fs maksimum,
maka benda dikatakan bergerak. Nah, bekerja gaya gesekan tepat akan bergerak. Bukan benda bergerak ya, tepat akan bergerak. Ketika tepat akan bergerak dan diam, itu sigma F-nya sama dengan 0. Fs-nya sama dengan Fs maksimum. Fs maksimum rumusnya apa, Bu? Fs maksimum ya rumusnya yang mu S kali N. 3 keadaan benda yang terakhir yaitu benda bergerak. Kapan benda bergerak? Ketika F-nya lebih besar dari Fs maksimum. Nah, saat benda bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis. Nah, rumusnya mu K kali N. Saat benda bergerak, berlaku sigma F sama dengan M kali A. Hukum 2 Newton ya. Nah, tapi di sini ada gaya gesekannya. Kalau yang sudah kita bahas, hukum 2 Newtonnya tanpa gaya gesekan. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, contoh soalnya ini. Balok bermasa 20 kg terletak pada bidang horizontal yang kasar, sehingga memiliki koefisien gesekan ada 0,4 dan 0,2. Tentukan keadaan benda dan gaya gesekan yang bekerja pada benda jika benda ditarik dengan gaya horizontal apa saja. Yang pertama, F sama dengan 60 Newton. Yang kedua, F sama dengan 8 Newton. Yang ketiga, F sama dengan 100 Newton ya. Bagaimana pembahasannya? Nah, kalian harus bisa menuliskan yang diketahui. Balok bermasa, berarti yang diketahui massa M, simbol massa itu M, 20 kg. Terus dalam soal tertulis koefisien gesekan 0,4 dan 0,2. Secara cepat kalian bisa menuliskan 0,4 milik siapa? Milik koefisien gesekan statis, sedangkan 0,2 milik koefisien gesekan kinetis ya. Yang ditanya bagaimana keadaan benda dan bagaimana gaya gesekannya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini Bu Guru tulis tangan ya, karena menuliskan dengan rumus di PowerPoint terlalu sulit. Nah, pembahasannya yang pertama kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, yang pertama benda ditarik dengan gaya F, berarti ada gaya tarik. Gaya tarik berarti kanan ini ya. Nah, gaya yang kedua adalah gaya berat W, yang rumusnya M kali G. Sedangkan N adalah gaya normal, arahnya ke atas. Nah, karena benda ditarik ke kanan, maka ada gaya gesekan yang arahnya melawan kecenderungan gerak benda. Berarti arah gaya gesekannya ke kiri. Nah, pada sumbu Y, benda kan tidak bergerak sehingga berlaku sama sigma Fy sama dengan 0. Ingat, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti yang ke atas N, yang ke bawah W. Sama dengan 0, sehingga N sama dengan W. N sama dengan M kali G. M-nya 20, G-nya 10, sehingga ketemu 200 Newton. Ya. Kemudian mencari Fs maksimum. Kenapa kita mencari Fs maksimum? Nah, karena Fs maksimumnya itu yang menentukan nanti keadaan bendanya bagaimana. Nah, Fs maksimum rumusnya Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Sama dengan 0,4 kali 200. Fs maksimumnya 80 Newton. Nah, setelah Fs maksimum diketahui atau sudah dicari, kita bahas satu-satu. Dari yang A, F-nya 60 Newton, Fs maksimumnya 80 Newton. Nah, sehingga kalian bandingkan antara F dengan Fs maksimum.
Oh, ternyata F kurang dari Fs maksimum ya. 60 kan kurang dari 80. Nah, maka benda dikatakan masih diam. Benda diam bekerja gaya gesekan statis yang simbolnya Fs. Nah, berapa besarnya gaya gesekan statisnya? Nah, karena diam maka berlaku sigma F sama dengan 0. F dikurangi Fs sama dengan 0, maka Fs-nya sama dengan F. F-nya 60 sehingga Fs-nya sama dengan 60 Newton. Ya, bisa dipahami ya ini ya, yang A ya. Nah, berarti bendanya masih diam. Bagaimana yang B? Yang B, F-nya 80 Newton. Padahal kita tahu Fs maksimumnya juga 80 Newton. Maka berlaku F sama dengan Fs maksimum. Nah, ketika F sama dengan Fs maksimum, maka keadaan benda itu tepat akan bergerak. Ya, nah, keadaannya ini. Nah, ketika benda tepat akan bergerak, maka bekerja gaya gesekan statis. Nah, berapa besarnya gaya gesekan statis? Nah, karena bendanya tepat akan bergerak, berlaku sigma F sama dengan 0. Nah, yang ke kanan F, yang ke kiri F gesekan. F gesekannya F statis, sehingga sama dengan 0. Fs-nya sama dengan F. Nah, padahal F sama dengan Fs maksimum, sehingga gaya gesekan ketika benda tepat akan bergerak ya sama dengan gaya gesekan statis maksimum yang besarnya 80 Newton. Nah, yang terakhir, ketika gayanya 100 Newton, padahal Fs maksimumnya 80 Newton. Nah, berarti bagaimana F-nya dibanding dengan Fs maksimum? Nah, 100 dengan 80 besar mana? Besar 100. Maka F lebih besar dari Fs maksimum. Nah, tadi ketika F lebih besar dari Fs maksimum, keadaan benda bergerak. Nah, ketika benda bergerak, maka bekerja gaya gesekan kinetis. Nah, gaya gesekan kinetis kan gaya gesekan yang bekerja pada benda bergerak. Nah, berapakah besar gaya gesekan kinetisnya? Ya, gaya gesekan kinetis dirumuskan mu k kali n. Mu k-nya 0,2, n-nya 200 sehingga ketemu 40 Newton. Nah, ini tambahan yang terakhir, ketika benda bergerak, maka berlaku. Nah, kalau tadi yang tepat akan bergerak dan diam berlaku sigma F sama dengan 0. Nah, kalau jika benda bergerak berlaku sigma F sama dengan M kali A. Yang ke kanan F, yang ke kiri FK sama dengan M kali A. F-nya 100, FK-nya sudah dicari 40, sama dengan M-nya 20 kali A. 100 kurangi 40, 60, sama dengan 20A. Maka ketemu A sama dengan 60 dibagi 20 ini ya. Jangan udah bisa sampai 60 sama dengan 20 kali A. Nanti penyelesaiannya banyak yang keliru ya. Yang benar 60 dibagi 20 ketemu 3 meter per sekon kuadrat ini ya. Ketemu 3 meter per sekon kuadrat ya. Demikian video tentang gaya gesekan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.